Keduanya tetap terikat oleh perjanjian yang mengharuskan mereka untuk berbagi wilayah dan sumber daya. Ketegangan antara dua kerajaan ini, yang dimulai dari pembagian kekuasaan, terus berlanjut dan mempengaruhi dinamika sosial serta politik di seluruh Jawa. Sementara Surakarta tetap menjadi simbol kekuasaan yang lebih tua, Yogyakarta dengan cepat berkembang menjadi pusat kebudayaan yang kuat, menciptakan persaingan antara kedua kerajaan tersebut. Belanda, yang diuntungkan dengan perpecahan ini, semakin memperkuat cengkeramannya atas kedua wilayah tersebut, memanfaatkan persaingan antara Surakarta dan Yogyakarta untuk menjaga kekuasaan mereka di Jawa. Dengan demikian, Perjanjian Giyanti menjadi salah satu titik balik yang menentukan bagi sejarah Kerajaan Mataram dan memberikan fondasi bagi perkembangan dua kerajaan yang berpengaruh di masa depan. Seiring dengan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Raja-Raja Jawa dengan Belanda, pengaruh kolonial semakin memperbesar kendali mereka terhadap Kerajaan Mataram, terutama setelah pembagian wilayah yang terjadi melalui Perjanjian Giyanti. Belanda mulai memainkan peran yang lebih dominan dalam kehidupan politik di Surakarta dengan mengendalikan banyak aspek pemerintahan, meskipun raja masih memegang tampuk kekuasaan simbolis. Dalam praktiknya, Belanda melalui VOC atau Perusahaan Hindia Timur, mengatur kebijakan ekonomi, militer, dan administrasi, mengarahkan Surakarta menjadi pusat administrasi penting yang menghubungkan kekuasaan kolonial dengan kerajaan lokal. Keberadaan pasukan Belanda yang ditempatkan di wilayah kerajaan, serta penetapan pejabat-pejabat yang loyal kepada Belanda, semakin mengikis kedaulatan Surakarta, menjadikannya lebih sebagai sebuah wilayah yang dikelola untuk kepentingan kolonial. Pusat kekuasaan Surakarta yang dulunya murni merupakan simbol kemegahan Kerajaan Mataram kini turut diwarnai dengan kehadiran Belanda, yang memanfaatkan Surakarta sebagai pangkalan untuk mengatur jalannya pemerintahan kolonial di Jawa. Kontrol Belanda atas ekonomi juga semakin terasa, dengan fokus pada komoditas yang menguntungkan bagi mereka, seperti rempah-rempah, gula, dan produk pertanian lainnya. Meskipun Surakarta masih mempertahankan beberapa elemen kebudayaan dan tradisi Jawa, pengaruh Belanda dalam kebijakan ekonomi dan politik menambah ketegangan di dalam kerajaan. Belanda semakin memperkuat pengaruhnya dengan mengendalikan jalur perdagangan dan memanfaatkan konflik-konflik internal di kalangan bangsawan kerajaan, yang semakin membuat Surakarta menjadi bagian dari sistem kekuasaan kolonial. Pengaruh Belanda yang begitu besar mengubah wajah Surakarta, yang dulunya otonom, menjadi sebuah entitas yang lebih tunduk pada kepentingan kolonial, meskipun tetap mempertahankan beberapa aspek tradisi dan kebudayaan lokal. Keberadaan Surakarta di tepi Sungai Bengawan Solo, yang merupakan salah satu jalur transportasi utama di Jawa, memberi keuntungan besar bagi perkembangan ekonomi kota ini. Lokasi yang strategis memudahkan aliran barang dan jasa dari berbagai wilayah ke Surakarta, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang ramai. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya